Transaksi kredit dilakukan dengan calon penerima kredit atau pihak debitur atau biasa disebut nasabah mengajukan permohonan pinjaman kepada pemberi kredit atau pihak kreditur. Jika permohonan debitur sesuai dengan kriteria, maka terjadilah kesepakatan dan debitur dapat menerima pemberian kredit atau pinjaman dari kreditur. Kemudian saat kreditur sudah memberikan pinjaman, maka debitur harus memberikan harta atau benda yang bisa dijadikan sebagai jaminan. Hal ini dilakukan agar debitur mau membayar pinjaman agar benda jaminannya tidak hilang. Setelahnya, kreditur memberikan syarat atau kewajiban kepada debitur agar debitur mau membayar pinjaman atau kredit yang didapatkan sesuai perjanjian atau kesepakatan yang telah ada. Bentuk jaminan yang saya pilih yaitu jaminan kebendaan dan jenis gadai. Alasan saya memilih jaminan kebendaan berupa gadai ini yaitu lebih cepat prosesnya, selain itu mudah dalam pengajuannya. Lalu barang yang diserahkan sebagai jaminan, contohnya emas ini tidak benar-benar hilang karena hanya dijadikan jaminan, yang mana barang atau emas tersebut bisa diambil kembali jika saya atau orang yang meminjam sudah mampu membayar uang pinjaman. Dalam gadai sendiri ada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pemberi gadai atau pangiver seperti contoh pegadaian, dan penerima gadai atau panemer sebagai contoh saya sendiri yang menggadaikan benda milik saya untuk mendapatkan pinjaman. Objek jaminan kebendaan yang disertakan yaitu bisa benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud. Sedangkan yang saya pilih berupa jaminan kebendaan gadai dengan objek benda bergerak berwujud yaitu emas. Cara pembebanan gadai yaitu dilakukan berdasarkan perjanjian baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian perjanjian pembebanan gadai bersifat asesoir. Asesoir sendiri merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokoknya. Lalu perjanjian pokok sendiri merupakan perjanjian kredit itu, dan perjanjian tambahannya merupakan perjanjian gadai. Judul berita yang saya gunakan sebagai pembahasan yaitu sengketa merek gudang garam gugat gudang baru. Berita ini diterbitkan pada hari Senin tanggal 19 April tahun 2021 pukul 18.57 waktu Indonesia Barat oleh Selma Rahmayanti dari sumber ekbis.indonews.com. Dalam berita tersebut, menurut saya penyelesaian yang digunakan menggunakan penyelesaian secara litigasi dan diajukan pada pengadilan niaga, yang mana sengketa ini berkaitan dengan hak kekayaan intelektual atau biasa disingkat dengan HKI, yang mana HKI sendiri dilindungi oleh undang-undang, dan dalam sengketa berita tersebut yang dilindungi yaitu hak merek gudang garam, dan hak merek tersebut sudah terdaftar, jadi berhak memperoleh perlindungan. Setelah itu, mengapa saya memilih cara penyelesaian sengketa merek ini dengan litigasi? Karena berdasarkan Undang-Undang Pasal 100 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yang mana dalam pasal tersebut terkandung sanksi atas pelanggaran hak merek, sehingga pemilik hak merek bisa menuntut pada orang yang tanpa hak atau tidak memiliki hak merek tersebut, yang mana orang tersebut menggunakan merek yang sama dengan barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, maka pemegang hak merek tersebut bisa menuntut. Lalu, merek gudang garam sendiri merupakan merek yang sudah tidak asing, namun malah ada barang jual yang serupa dengan nama merek dan gambar merek yang serupa pula. Bahkan sebelumnya kedua perusahaan tersebut pernah bersengketa dan kini mulai bersengketa kembali dengan permasalahan yang relatif sama. Jadi menurut saya jalan yang tepat untuk menyelesaikan sengketa ini yaitu dengan jalur hukum atau jalur litigasi. Judul paper yang kami gunakan yaitu analisis proses PKPU pada PT Sepatu Bata Tbk di dalam pengajuan permohonan. Alasan kami memilih judul tersebut karena menurut kami judul tersebut cukup menggambarkan apa yang kami bahas dan tentunya berhubungan dengan berita yang kami jadikan sebagai patokan pembahasan. Yang mana pada
permohonan PKPU terhadap PT Sepatu Bata Tbk ini sudah selesai permasalahannya. Jadi kami dapat menganalisis materi dari berbagai sumber, namun tetap pada patokan berita yang kami ambil. Proses permohonan PKPU ini berawal dari putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 1 April tahun 2021 yang dimohonkan oleh Agus Setiawan yang mana sebagai mantan karyawan perseroan. Syarat dapat mengajukan status PKPU kepada suatu perusahaan sendiri ada dua, yaitu yang pertama pihak debitur mempunyai minimal 2 kreditur atau lebih, dan yang kedua debitur memiliki minimal utang kepada kreditur yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih. Dalam permasalahan ini terdapat alur poin-poin dalam permohonan gugatan PKPU yang diajukan atas nama Agus Setiawan kepada pihak PT Sepatu Bata Tbk, yaitu Pengadilan Niaga menerima permohonan PKPU pada tanggal 9 Maret tahun 2021 dan dikabulkan gugatan PKPU kepada PT Sepatu Bata Tbk oleh Agus Setiawan, yang kemudian menyatakan termohon PKPU PT Sepatu Bata Tbk tersebut selama 45 hari sejak putusan diucapkan. Setelah itu, mengangkat dan menuju hakim dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas untuk mengawasi proses PKPU termohon, yaitu PT Sepatu Bata Tbk. Dalam mengajukan gugatannya sendiri, Agus menuju hasil Holland Titusano Parulian sebagai kuasa hukum. Kemudian mengangkat dan menunjuk pengurus dan kurator untuk mengurus harta termohon PKPU, yaitu PT Sepatu Bata Tbk, serta yang terakhir menghukum termohon PKPU untuk membayar keseluruhan biaya perkara. Alasan Agus Setiawan mengajukan permohonan PKPU karena Agus memiliki tagihan kepada Bata berupa uang pesangon dan penghargaan kerja yang telah diputus sebelumnya dalam sengketa Pengadilan Hubungan Industrial atau disingkat PHI Jakarta. Pihak PT Sepatu Bata Tbk di sini sebagai pihak debitur karena pihak ini yang memiliki hutang atau tanggungan kepada kreditur. Sedangkan pihak krediturnya sendiri yaitu Agus Setiawan sebagai mantan karyawan perseroan yang memiliki hak yang belum dibayarkan oleh debitur. Peranan saya terhadap pembuatan paper kelompok ini yaitu saya mengajukan pendapat atau ide mengenai latar belakang, judul, dan rumusan masalah yang kemudian bisa dikembangkan lagi idenya oleh teman sekelompok saya. Lalu saya juga mengerjakan pembahasan pada poin 1 mengenai kepailitan, dan yang terakhir saya memberikan ide atau saran pada bagian kesimpulan untuk dikembangkan, dan setelah direview, saya membuat kesimpulan poin ke-1. Review yang diberikan oleh Ibu Yudit mengenai judul kami yang kurang tepat karena sebelumnya judul kami dianggap seperti template berita, maka kami mengganti judul paper sesuai dengan masukan dan saran dari beliau. Kemudian mengenai rumusan masalah yang kurang mencakup pembahasan, jadi rumusan masalahnya sedikit kurang tepat sehingga harus dibenarkan. Yang mana setelahnya kami ganti rumusan masalah kami yang kami sudah sesuaikan dengan usulan yang telah diberikan oleh Ibu Yudit. Lalu pada bagian kesimpulan paper kami yang kurang tepat karena menurut review Bu Yudit harusnya kesimpulan berdasarkan poin rumusan masalah atau pembahasan. Misalnya ada 3 rumusan masalah, tentunya kesimpulannya memiliki 3 poin, dan per poin diambil kesimpulannya dari pembahasan poin 1 sampai poin ketiga, sehingga kami mencari kesimpulan per poin pembahasan, dan mendapatkan 3 poin pada akhirnya. Dan kami ganti kesimpulan sebelumnya dengan yang sudah kami buat sesuai arahan, yaitu per poin tadi. Dan yang terakhir mengenai daftar pustaka yang kurang rapi sehingga Bu Yudit menyarankan untuk melihat penulisan daftar pustaka pada jurnal yang telah kami unduh sebelumnya. Dalam hal ini pun saya sudah memberikan screenshot mengenai penulisan pada jurnal yang telah kami unduh dan saya bagikan kepada teman-teman saya melalui grup yang mana screenshot itu bisa dijadikan referensi teman saya untuk merapikan daftar pustaka.